Lalu Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke memandikan ya Bapak Ibu. Memandikan itu syarat yang dimandikan ada mayat. Marek mandi anaun teh aya mayat. Jadi syaratnya mayatnya itu muslim. Kalau non muslim ya bukan urusan kita ya, bukan urusan kita. Muslim. Yang kedua bukan mati syahid. Mati syahid itu kan ada 3 golongan mati syahid itu. Ada mati syahid dunia, ada mati syahid akhirat, ada mati syahid dunia akhirat. Nah, yang dimaksud mati syahid di sini adalah mati syahid akhirat. Kalau dunia akhirat orang yang berperang di jalan Allah sebagai pejuang Palestina misalkan meninggal, itu nggak usah dimandiin, langsung dikuburkan. Bahkan ada keterangan tidak disolatkan pun tidak apa-apa. Kalau disolatkan boleh. Jadi begitu berlumuran darah kena tembakan, kena ranjau, kena bom, langsung dikuburkan. Disolatkan boleh, kemudian dikuburkan langsung. Kalau itu yang mati syahid. Ada juga yang syahidnya syahid akhirat seperti orang yang tenggelam, orang yang melahirkan meninggal. Gitu. Melahirkan kemudian meninggal, bayinya selamat, ibunya enggak selamat. Nah, itu syahid, tapi syahidnya syahid akhirat. Kalau yang syahid seperti ini tetap harus dimandikan. Jadi yang tidak boleh dimandikan itu hanya orang yang syahidnya berperang di jalan Allah, seperti saudara-saudara kita yang di Gaza, Palestina misalkan. Kemudian masih ada tubuhnya, walaupun sepotong. Korban mutilasi misalkan ada tangannya doang, kumpulin dulu, lama nggak ketemu, ya sudah tangannya aja yang dibersihin, bungkus, kubur begitu. Ada kepalanya doang, ya sudah pokoknya yang ada aja dulu begitu ya. Terus udah misalkan udah seminggu baru ketemu, apa dimandiin lagi? Itu udah membusuk ya, jadi udah langsung saja dikuburkan seperti itu. Ini extraordinary lah, yang tidak biasa begitu ya. Kemudian Bapak Ibu, nah ini memandikan, ini teorinya aja dulu ya, nanti kita praktek. Pak Bu, kita teori sampai setengah asar jam berapa Pak? Ya? 15.23 sampai asar kita teori, mudah-mudahan cukup. Setelah sholat asar kita praktek. Ya Pak Bu ya, mudah-mudahan cukup. 1, untuk memandikan, cara memandikan ini meratakan air ke seluruh badan seperti mandi biasa sesungguhnya sebenarnya. Cuman harus ada sunnah-sunnah yang mesti dilakukan. Pak Bu, dalam memandikan teorinya gini, dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri, dari depan ke belakang. Yuk kita ulang. Dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri, dari depan ke belakang. Teorinya seperti itu, memandikan jenazah. Tapi sebelum itu mesti diistinjakan terlebih dahulu. Dibersihkan, pintu depan dan pintu belakangnya, kubul dan duburnya mesti dibersihkan. Bagaimana cara bersihkannya? Ini mesti ditutup ya Pak ketika memandikan. Punten ya Mas. Nah, ini mesti tertutup. Ketika memandikan mesti tertutup, auratnya tidak boleh terlihat. Syukur-syukur dari sini sampai sini tertutup. Ketika memandikan nggak boleh gitu. Nggak boleh. Udah tos maut iyo atuh udah moal ningali. Hor cek saha. Ini mayat ini melihat kita, cuman kita yang nggak melihat dia begitu ya. Jadi mesti Pak, karena yang dimandikan adalah manusia yang dimuliakan Allah, makhluk yang dimuliakan Allah, baik hidup atau matinya pun mesti dimuliakan. Tidak boleh auratnya terlihat, maka mesti tertutup. Nah, ketika mau mengeluarkan najis dari kubul dan dubur, ini mesti diangkat Pak sedikit.
Kenapa? Supaya mudah keluar kotorannya. Sambil dipijit-pijit. Dipijit-pijit Pak, Bu. Ini kalau dipijit yang sebelah kanan, pijit set, yang kanan ini tumpangin ke kiri. Supaya ininya ngangkat kan, keluar. Kemudian setelah itu pijit yang kiri, tumpangin ini ke yang kanan. Keluar juga. Tapi, hatur nuhun Pak. Tapi jangan mijitnya keterlaluan. Puguh tos teu keluar. Ayo dipaksakan supaya keluar, nggak boleh. Sekedarnya saja. Pijit supaya keluar. Ini sebelum dimandiin, dibilas, dibasuh. Jadi yang pertama kali itu adalah diistinjakan terlebih dahulu. Tentu tangan kita mesti pakai sarung tangan. Sarung tangan. Mau karet atau mau yang plastik atau yang mau handuk begitu ya. Syukur-syukur double. Yang karet juga, kemudian yang pakai waslap gitu ya. Untuk ngebersihin bagian duburnya, bagian belakangnya. Kalau ada kotoran segala macam sampai bersih betul. Sambil ini dipijit. Baru setelah beres, turun Pak. Setelah beres ini diistinjakan, dibersihkan. Mulainya dari mana tadi? Nah, dari atas, maksudnya dari kepala dulu. Kepalanya dikeramasin. Dikeramas terus sampai ke sini. Nah, ketika ini kan lubang mulut sama lubang hidung, jangan apalagi kalau ngemandiinnya pakai selang, entong disemprot kieu, kembung kena. Yang kedua Pak, kalau mulutnya kemasukan air nanti nggak bersih-bersih bagian dubur, nggak bersih-bersih nanti ngembay we gitu. Jadi mesti ditutup ketika mau membasuh muka. Wajah dibersihin ini, ditutup biar nggak kemasukan air maksudnya, seperti itu, ya. Dibekam gitu, dibersihin. Nah, habis di sini bersih, lanjut ke tangan kanan. Oke, lanjut ke tangan kanan. Tangan kanan mulainya dari sini dulu, dari jari, terus sampai ke bahu, sampai ke ketiak. Oke, setelah ini baru dari bahu ini menuju terus ke bawah sampai ke sini. Oke, ini basuhan sebelah kanan. Lalu pindah ke sebelah kiri. Ini basuhan pertama nih. Udah gitu baru dibilas lagi. Nanti ada peralatan yang mesti boleh Mas, kita ini random aja. Yang mesti kita siapkan terlebih dahulu ketika mau memandikan itu kain basahan. Inilah kain basahannya. Buat menutup aurat mayit. Buat menutup. Kemudian masker jika perlu. Apalagi kemarin waktu Covid itu wajib pakai apa? APD, alat perlindungan diri. Pakai masker segala macam, dan orang yang biasa memandiin juga ketika Covid itu mah kadang-kadang murengket oke. Takut tertular begitu ya. Ini pakai masker, bisi punya riwayat penyakit enggak nih? Ada Pak, apa? TBC. Oh udah, kita harus pakai masker, pakai ini segala macam. Riwayat apa nih? Encok mah tenular. Gitu ya. Jadi harus tanya dulu ke ahli warisnya. Harus tanya dulu. Kemudian papan alas mandi ya, seperti yang di sebelah ya di luar. Kita punya papan alas mandi. Kenapa mesti pakai papan alas mandi? Biar airnya gampang ngalir. Boleh tidak dipangku? Boleh. Pak, kalau saya kebetulan mertua di Palembang. Ketika memandikan mertua, maaf Pak. Jadi anak laki-laki semuanya berjejer, ada 5 atau ada 4 gitu. Punten ya Pak, saya gini. Semuanya begini, ngejejer. Lalu si mayatnya itu dipangku di atas pahanya, dimandiin. Kayak gitu. Itu
adat di daerah sana begitu ya. Boleh seperti itu, boleh. Karena pada intinya mayat ini mesti harus ada di tempat yang agak atas biar satu, air mudah mengalir, air yang bekas cuciannya itu. Yang kedua biar tidak nempel lagi kotoran yang di bawahnya begitu. Kemudian sabun jelas, minyak atar atau minyak wangi, ini mah nanti selesai memandikan, air mawar atau daun bidara. Daun bidara di sini suka ada Pak? Ada ya, daun bidara itu. Kemudian juga gunting kalau perlu. Buat apa gunting? Kalau misalkan mayat ini masih pakai baju, nggak usah dilepas satu-satu riweuh, nggak digunting. Gitu ya Pak. Misalnya pakai kaos, pakai baju yang ada kancingnya, satu-satu dibuka lama dan nggak bakal dipakai lagi. Gitu. Jadi digunting saja biar mempercepat. Gitu, digunting. Kemudian bubuk cendana. Ini bubuk cendana, air mawar, kemudian minyak atar. Ini jadi gini Pak, dalam memandikan itu 3 hal. 1 membersihkan, 2 mewangikan, yang ketiga adalah mengawetkan. Apa? Membersihkan, mewangikan, mengawetkan. Sekarang kita lihat. Membersihkan tentu dengan air, dengan sabun itu bersih. Kesat aja. Ngemandiin itu mesti kesat seperti halnya kita mandikan. Kalau belum kesat kan gak enak. Kesat. Pakai sabun, pakai rinso apa? Sampo maksudnya. Sampo, sabun supaya kesat. Nah, kemudian diwangikan, dikasih air mawar, air daun bidara, kemudian mengawetkan pakai kapur barus. Dan ini sunnah. Dari zaman Rasul memandikan itu pakai kapur kata kita mah, pakai kapur barus. Kapur barus itu intinya selain wangi juga mengawetkan. Kenapa mengawetkan? Pak, Bu, kan ketika proses dari mulai memandikan sampai menguburkan kan itu ada jeda waktu. Jadi pakai kapur barus itu biar tidak langsung pembusukannya cepat. Jadi pakai kapur barus. Selain mewangikan, kan ada ciri khas jenazah mah. Salah satunya adalah sengit kamper. Oh, bau jenazah padahal kamper. Beda tuh jenazah jeung kamper. Beda. Tapi identiknya kamper itu ke jenazah. Muncik Sunda mah bau layon. Bau layon itu, naon gitu. Lemari teh bau layonnya nyada di kamperan. Gitu ya. Baik. Balik lagi ke ininya Mas. Oke. Memandikan mayat sunnahnya mulai, nah ini udah ya. Dari ini sunnah nih Bu. Jadi kita tidak asal memandikan. Kalau hanya asal memandikan, asal basah dicelupkan ke sungai ge beres. Ke kolam renang celupkan we, basah beres. Apa seperti itu ya? Tidak. Kita justru mengambil sunnahnya. Kan afdol mengambil sunnah-sunnah. Jangan sampai juga gini Bu Pak, memandikan banyak orang misalkan. Jangan terlalu banyak orang juga ketika memandikan. Cukup maksimal 4 orang. Sama yang sudah profesional seorang pun bisa. Seorang pun bisa. Kalau kita merame-rame ya sudah 2 atau 3 orang atau 4 orang maksimal cukup. Jangan sa-RT ngariung. Enggak. 4 orang maksimal. 1 yang membantu ngasihin air pakai gayung, cai gitu ya, dan seterusnya. Sabun. Yang memandiinnya cukup seorang. Yang lain ikut membantu. Jangan semuanya ikut memandikan yang pada akhirnya punten cek Sunda mah pacarokokot. Di sini ngebersihin, hayu diuyak. Sehingga sunnahnya nggak dapat. Kan sunnahnya itu dari atas sampai dari kanan dari atas ke, sunnahnya seperti itu, tertibnya. Tapi kalau berempat semuanya ini ngebersihin ini bisa jadi tareh bersih
karena semuanya punya blok, punya bagian, blok ini, blok ini. Tapi dari sisi sunnah nggak dapet, maka sunnah itu juga perlu. Satu orang cukup yang paham. Nah, ketika membalikkan ini Pak, kan bagian belakang juga mesti dibersihin tuh, balikin di sini, bersihin punggung sebelah kanan, dimiringkan. Tentu ini harus dibantu oleh yang sudah profesional. Seorang pun bisa ketika membalikan itu dia pegang gini, set, karena mayat biasanya sudah kaku, ini belum kaku nih. Dia ngerti bisa nahan. Bersihin di sini. Ini dia dibersihin nih. Begitu Pak. Oke. Dan tangan ini sebenarnya ini nanti kita akan loncat sana loncat sini. Jadi Pak Bu, sebelum kita lihat tuh, sebelum memandikan pastikan matanya sudah tertutup. Pastikan sudah tertutup. Gimana kalau masih terbuka? Ya ditutup terus. Bahkan kalau susah, makanya ini kenapa ketika begitu langsung meninggal, yang ngerti itu langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma gfir. Misalkan namanya siapa? Sebutin. Allahumma gfirli Rahmat. Misalkan namanya Iwan, ada Iwan di sini? Ah, ada. Pulan ya, Pulan. Allahumma gfir lil fulan, Allahumma gfir lil fulan. Ya Allah ampuni si fulan ini. Tutup. Ini ngangah. Langsung dikira. Kalau begitu ditinggalin gini lagi ikat. Gitu Pak, diikat. Ini juga tangannya sudah harus langsung disedekapkan. Harus disedekap. Kalau lepas lagi disedekapkan lagi, lepas lagi tempelin uang 100.000. Plep, langsung kita. Wah, mata duitan deh. Jadi kalau gini lepas lagi ikat. Diikat begitu ya. Ini juga diikat. Biar nanti pas sudah kakunya memang sudah dalam posisi sudah ini sudah tertutup, ini sudah tertutup, ini sudah sedekap, ini juga sudah rapat. Begitu. Baik. Selanjutnya memandikan, lanjut Mas. Nah, berapa kali ini nih hadis tentang cara memandikan mayat dari Ummu Atiyah. Rasulullah bersabda, mandikanlah ia. Siapa ia itu? Zainab, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Putri Rasulullah yang bernama Zainab dimandikan oleh Ummu Atiyah. Lalu kata Nabi, mandikanlah ia 3 kali. Berarti ganjil atau genap? Ganjil. 1, kemudian sabunin, 2, kemudian sebelah belakang 3, kemudian sebelah ininya 4, kemudian 5 bilasan terakhir. Bisa 5, bisa 7, bisa Pak. Ini belum kesat, dikasih lagi daun pakai sabun. Tapi sabun pada basuhan pertama sabun itu. Kemudian setelah memang dirasa bersih, maka pakai sabun, pakai air melati atau air bidara atau air kapur barus yang sudah ditumbuk. Jangan nugalalade distaburkan, ya harus ditumbuk dulu baru disiramkan, dibasuhkan. Boleh 3 kali, boleh 5 kali atau lebih daripada itu. Yang penting ganjil atau lebih daripada itu, tergantung bersihnya di bilasan keberapa begitu. Intinya seperti itu. Dengan apa? Dengan air dan sider. Sider itu daun bidara. Daun bidara. Jadikanlah bilasan terakhir dengan kapur barus tuh, Pak Bu. Jadi kapur barus itu bilasan terakhir. Untuk apa tadi? Mengawetkan.
Jadi setelah beres semua dibilas, baru air kapur barus disiramkan. Sudah beres, ya sudah tinggal dikeringkan pakai handuk dan lain sebagainya. Kemudian dalam hadis yang lain, mandikanlah ia dalam jumlah yang ganjil, 3, 5, 7. Lalu sebut pula bahwa beliau bersabda, mulailah pada bagian kanan dan tempat-tempat wudhu. Yang tadi ya Pak, kanan, kiri. Terus tempat-tempat wudhu kan dari sini, dari wajah, kanan, terus ke kaki. Baik, selanjutnya ini memandikan, rasa-rasanya sudah selesai. Nah untuk perempuan, kalau rambutnya panjang, maka sunnah dikepang 3 kali. 3 kepang maksudnya. 1 kanan, 2 tengah, 3 kiri. Kalau rambutnya panjang. Kalau rambutnya pendek segini, gak usah dikepang. Nah ya hese. Jadi biarin saja. Lanjut. Boleh Mas? Disisir tentu ya Pak Bu, disisir biar rapi. Tapi nggak boleh dikasih minyak rambut. Disisir aja, disisir. Oke, ini tempat memandikan, ruangannya mesti tertutup, tidak boleh terlihat. Bahkan atasnya kalau bisa juga tertutup supaya teu aya anu nongol. Coba ningali nih, rek naon ningali. Itu ya. Harus tertutup, harus tertutup. Hanya orang yang memandikan saja yang melihat jenazah. Jangan jadi tontonan. Itu kadang-kadang suka jadi tontonan, barudak penasaran, barudak anak-anak kecil. Makanya harus diamankan. Kemudian di atas tempat yang tinggi ini seperti yang di sebelah kiri saya. Lanjut. Oke, lanjut. Ini sudah cara memandikannya tadi sudah. Nah, termasuk Bapak Ibu istinja sudah, gosok gigi, lubang hidung ya. Nah, untuk membersihkan nanti di peralatan memandikan itu ada juga cotton bud Bu, atau apapun lah yang untuk kotoran-kotoran kuku dibersihin satu-satu, dibersihin gitu. Terus yang selah-selahnya juga dibersihin. Makanya kenapa harus sabar yang memandikan itu yang tadi telaten, maksudnya sabar di situ teh. Ini lubang kuping, lubang hidung dibersihin, terus gosok gigi. Nah, ketika ngegosokin gigi, kalau masih ada giginya, kalau kakek-kakek nenek-nenek kan sudah bersih semua, ininya dimiringkan supaya airnya tidak ke dalam. Kalau dia udah memang keras, ya minimal beginilah agar airnya tidak masuk ke mulut. Dibersihkan giginya. Pakai apa? Cukup pakai jari yang kitanya pakai pakai sarung tangan atau pakai kain lah ya, digosok sedikit-sedikit. Lubang hidung juga sama. Kalau ada rambut yang jatuh, kuku yang patah, gigi yang coplok, tiba-tiba pas diginiin coplok giginya, emas deh, entong di kantongan. Kasihin ke ahli warisnya. Ini mah jangan dibawa mati emas mah. Kasihin, Bu, ini ada emas. Ternyata gigi kuning. Kirain emas. Gitu ya. Harus nanti disatukan Pak Bu, rambut yang jatuh, rambut yang jatuh teh? Rontok. Nah, rontok, kemudian kuku yang patah, gigi atau yang lainnya disatuin, nanti pas dikafanin masukin ke situ. Jangan dibawa pulang. Lanjut. Kalau gigi palsu dicabutin aja. Kecuali kalau susah Pak. Kalau susah mah nggak usah maksain. Termasuk pen. Misalkan kakinya ada pen di dalam tapi sudah mendarah daging gitu. Udah mendarah daging, itu nggak usah dibelek gitu. Udah aja biarin. Kecuali yang bisa diambil. Lanjut. Memandikan sudah. Oke. Nah, terakhir wudukan Pak. Jangan lupa diwudukan seperti wudunya kita sholat. Nah, ini sebelum lupa. Ketika memandikan harus niat. Bismillahirrahmanirrahim, saya niat memandikan jenazah ini karena Allah. Niat dalam hati. Kemudian dalam wudu juga sama. Bismillahirrahmanirrahim, saya niat mewudukan jenazah ini karena Allah.
Jadi hadas besarnya hilang, hadas kecilnya hilang. Diwudukan. Diwudukan terakhir. Jadi sebelum disiram pakai air kapur barus yang tadi itu, diwudukan terlebih dahulu. Wudukannya dari mana dulu? Dari kumur-kumur cukup digosok sedikit, hidung juga sama dibersihin, lalu dibilas kepala. Kemudian setelah itu ke tangan kanan, dari sini sampai ke sikut, kiri juga sama. Kemudian diusap kepala. Setelah itu baru ke kaki kanan, kaki kiri sampai mata kaki. Dan yang perlu diingat sama kita Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan itu adalah jangan sampai menyiram airnya seperti halnya kita dendam. Pakai shower tapi tekanannya tinggi. Jika ngumbah motor wae. Harus pelan-pelan. Bahkan ketika nyeborin air pakai gayung, Bapak Ibu, ini ketika kita membersihkan, terdengar ya suara ke belakang? Ini tangan kita menggosok tapi harus tertutup sama kain. Jangan sampai sekali lagi aurat terbuka, terlihat oleh kita. Jadi harus, jangan sekali lagi mentang-mentang sesama lelaki ya tuh, udah buka hese-hese. Jangan, adabnya harus tetap dalam keadaan tertutup. Menyiram air pun pakai gayung, kalau pakai gayung begini pelan, sedikit-sedikit begitu. Pakai selang boleh, selang shower boleh Pak. Itu lebih enak ya, lebih membersihkannya boleh. Seperti itu. Itu untuk membasuh dan membersihkan. Setelah dimandikan dan diwudukan, lap dengan handuk. Kalau ada cawat boleh pakaikan cawat boleh. Tapi cawatnya cawat yang bikin dari kain kafan, bukan yang jitimen. Bukan mengendos, bukan. Tapi dari kain kafan bikin segitiga dicawatin. Kenapa? Ya biar auratnya nggak terlihat lah, biar lebih biar lebih inilah ya. Tetap ini dalam keadaan tertutup.